Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Di kesempatan malam hari ini di bulan Rajab ini, tanggal berapa persisnya nih? Tanggal berapa Rajab nih? Tanggal 11 ya? 12. Tanggal berapa? Minggu kedua ya, bulan Rajab ya. Ya Bang Eldi. Tanggal berapa Bang Eldi? Tanggal 2. Tanggal berapa? 22 Rajab. Iya. 22 Rajab, 8 hari lagi masuk ke bulan Sya'ban. Artinya waktu kita bertemu Ramadan tinggal 38 hari lagi. Nah, ini adalah waktu yang sangat cepat, yang sangat sebentar lagi kita semua akan bertemu dengan tamu agung yang bernama Ramadan, dan waktunya tinggal 38 hari lagi. Ramadan itu Allah datangkan, Allah hadirkan agar manusia ini bisa kembali kepada fitrah dirinya sebagai manusia. Jadi tujuan Allah itu menghadirkan yang namanya Ramadan supaya manusia ini dapat kembali lagi kepada fitrah diri sebagai manusia. Karena hari demi hari, bulan-bulan yang kita lalui itu banyak membuat manusia itu lupa tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Karena terlalu banyak campur tangan dunia, kita ini menjadi objek dari dunia. Dunia subjek, kita jadi objeknya. Lalu kita melupakan tentang fitrah diri itu, bahwa kita adalah abdi Allah. Maka Allah kirimkan yang namanya Ramadan supaya kita manusia kembali kepada fitrah diri kita yang sesungguhnya.
Apa fitrah dari manusia itu dan apakah fitrah itu? Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 30 tentang fitrah diri manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, kepada agama Islam, lid-din hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi Allah itu fitrah Allah, fitrah Allah itu diberikannya kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi yang namanya fitrah itu sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang sudah ditetapkan. Satu ketetapan yang tidak dapat berubah. Itu namanya fitrah. Jadi manusia ini kata Allah terlahir dalam keadaan fitrah. Tidak berubah dia, fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Yang merubahnya adalah manusia itu sendiri, lingkungannya, orang tuanya. Yang kata Rasulullah, orang tuanya lah yang membuat anak tadi berubah fitrah dirinya. Harusnya fitrahnya Islam, tapi berubah. Bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi. Bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada lingkungan. Sementara Allah sendiri telah menetapkan manusia itu tetap ada fitrah dirinya sebagai manusia. Bagaimana kita memahami fitrah ini yang dikatakan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan. Kita ambil contoh misalnya kayu di hutan. Kayu di hutan dia adalah kayu. Dia adalah pohon. Kemudian pohon itu bisa dirubah. Kayu tadi dapat dirubah oleh manusia. Bisa jadi meja seperti ini. Tapi ini dia tetaplah kayu. Walaupun sudah berubah menjadi meja, dia tetap kayu. Bisa berubah jadi kursi, bisa berubah jadi lemari, bisa berubah jadi rumah, tetapi sesungguhnya dia tetap adalah kayu. Nah, cuma ketika sudah dipoles oleh dunia, bercampur dengan segala macam zat kimia, zat dunia, orang lupa kalau ini adalah kayu. Yang orang ingat ini adalah meja. Padahal sesungguhnya dia tetap adalah kayu. Dunia itu yang memolesnya. Karena polesan dunia, lalu kayu tadi berubah menjadi sesuatu. Menjadi komoditas. Nah manusia pun demikian. Manusia pun demikian. Aslinya, fitrahnya kita kan semua sama manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang berubah. Kita lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, nanti kita wafat sebagai manusia, dibangkitkan kembali sebagai manusia. Itu kalau kita mampu menjaga fitrah diri kita sebagai manusia. Tidak boleh berubah. Kita tetap manusia, tetap abdi Allah. Allah ciptakan kita ini sebagai manusia untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu fitrah kita itu. Fitrah kita ini adalah manusia yang tugasnya beribadah kepada Allah. Walaupun sudah dipoles oleh dunia. Oleh dunia, manusia tadi telah berubah. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Tetapi sesungguhnya sama tidak semuanya itu? Sama. Semuanya sama. Dia tetaplah manusia. Dia tetaplah abdi Allah. Nah, cuman terkadang manusia melupakan fitrah dirinya ketika sudah dipoles oleh dunia. Lalu merasa aku yang paling hebat karena aku sudah jadi gubernur. Merasa hebat aku sudah jadi presiden. Merasa hebat aku sudah jadi orang kaya. Merasa hebat aku sudah jadi orang pintar. Padahal dia adalah manusia tadinya. Sama. Ketika kita lahir, min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an min butuni ummahatikum. Ketika engkau lahir dari perut ibumu, engkau tidak tahu apa-apa. Lahirlah kita sebagai fitrah, diri sebagai manusia.
Namun kenapa setelah kita dipoles oleh dunia, kita kehilangan fitrah dari itu. Kita melupakan bahwa kita ini sesungguhnya adalah manusia yang tugas utamanya beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Supaya jangan berubah, manusia tadi harus tetap menghadapkan wajahnya ini ke agama Allah yang lurus. Kalau tidak menghadapkan ke wajah kita kepada agama Allah yang lurus, kita pasti berubah fitrah dari manusia tadi. Ada orang yang berubah, manusia berubah jadi batu, ada. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Qul kunu hirdatan aw hadida. Jadilah engkau monyet yang hina. Ada qul kunu hirdatan khasiin. Jadi monyet yang hina. Ada manusia yang berubah jadi monyet. Hilang fitrah dirinya sebagai manusia. Ulaika kal an'am baluhum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Ada manusia-manusia yang sudah berubah dari fitrah dirinya itu. Ada yang jadi batu, ada yang jadi busi, ada yang jadi monyet, dan lain sebagainya. Padahal tadi dia diciptakan sebagai manusia. Kenapa manusia bisa berubah jadi makhluk yang lain? Karena tidak menghadapkan wajahnya ini kepada din yang lurus. Karena tidak dihadapkan wajahnya itu, kepribadiannya itu kepada din yang lurus, yaitu dinul Islam. Maka orang kalau sudah keluar dari dinul Islam, dia pasti kehilangan fitrah diri sebagai manusia. Kalau orang tidak menjalankan dinul Islam dengan lurus, dia pasti keluar fitrah dirinya sebagai manusia. Lupa kalau dia manusia, lupa kalau dia abdi Allah, tugas utamanya mengabdi kepada Allah. Dia keluar dari din yang lurus, maka lihat keadaan dirinya berubah menjadi monyet yang hina, serakah seperti monyet. Serakah seperti monyet. Lihat manusia banyak seperti itu. Serakah bagaikan monyet. Ada manusia yang angkuh, yang sombong bagaikan Fir'aun. Lihat itu. Na'udzubillah. Nah, inilah perlunya kita belajar. Mempelajari Al-Quran. Jadi kita hadir di setiap malam Senin di Miftaul Jannah ini. Tujuan utama kita supaya terjaga fitrah diri kita sebagai manusia. Sebagai abdi Allah. Dan kalau sudah abdi Allah itu, tidak ada tujuan yang lain dalam hidupnya. Seorang abdi Allah itu tujuan utamanya adalah Allah. Maka namanya Abdullah. Maka namanya abdi Allah. Kenapa dia Abdullah? Karena tujuan hidupnya hanya Allah. Kita hidup ini kalau tujuannya kepada Allah, hidup kita ini serba salah aja. Kalau sudah orang itu tidak Allah tujuannya kita berkeluarga misalnya, itu menikah karena cantiknya istri kita, itu tidak akan kuat keluarga kita itu. Karena cantiknya istri, karena gantengnya suami, karena kaya, karena ini, karena itu. Contoh sederhana aja, menikah karena dunia, itu akan cepat lemah kekuatan keluarga kita tadi itu. Harusnya kita berkeluarga niatnya tetap karena Allah. Makanya kalau orang menikah kalau pakai syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya jangan berubah, menikah tadi tujuannya tuh Allah. Seorang abdi Allah tadi itu, dia tujuan hidupnya adalah Allah. Kalau tujuan hidup kita Allah, hidup ini mudah aja kita. Hidup ini mudah kita. Kalau sudah kita ini bekerja karena Allah, mudah tuh kita menjalankan pekerjaan. Berkeluarga karena Allah, mudah. Bagaimanapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, itu insya Allah kita mudah menjalaninya. Kalau tujuannya Allah. Kalau tujuannya Allah, pasti lahir yang namanya keriduan. Akan lahir yang namanya kesabaran. Akan lahir yang namanya keikhlasan. Akan muncul rasa syukur kalau orang tujuan hidupnya Allah. Qala inni abdullah. Aku ini abdi Allah. Qulillah, katakanlah Allah. Katakan Allah bahwa Allah sebagai tujuan hidup kita. Tidak boleh berubah. Ini fitrah kita. Fitrah kita ini manusia sebagai abdi Allah yang tujuan utamanya beribadah kepada Allah, menjadikan Allah itu sebagai tujuan dalam hidup kita ini. Itu kalau sudah begitu, jar orang lempeng kehidupan tadi. Lurus, nyaman menjalani hidup itu. Dalam kondisi seperti apapun bahagia. Kita kalau hidup ini merasa tidak bahagia, coba cek. Karena ada tujuan hidup yang salah. Tujuan hidup kita cari harta. Tidak dapat harta kita kena bahagia kita. Karena tujuannya cari harta.
Begitu tidak dapat, kita kecewa, kita pasti. Kalau orang kerja misalnya, tujuannya mencari kekuasaan kan. Begitu tidak dapat, dia pasti kecewa. Karena dia kerja tujuan untuk cari kekuasaan. Orang yang cari popularitas, begitu tidak dapat popularitas, dia pasti kecewa. Tetapi kalau orang yang hidupnya tujuannya Allah, itu dia tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Orang yang tujuan hidupnya Allah, dia pasti jadi orang yang ridho. Orang yang tujuan hidupnya Allah akan ikhlas, akan sabar, akan muncul rasa syukurnya. Kalau tujuan bukan Allah, maka akan lahir sikap yang tidak ridho dengan kehendak Allah. Serba salah aja. Sugih salah, miskin apalagi. Serba salah hidup kita ini. Sehat salah, sakit salah juga. Waktu bujangan kita merasa kesepian, waktu punya pasangan kita merasa susah menghadapi anak bini. Akhirnya kehidupan itu serba salah semua aja kita. Sendiri salah, beramai-ramai salah. Di mana tempat tidak nyaman kita. Di mana tempat tidak nyaman kita. Di rumah harus berkelahi terus, di kantor ribut sama kawan, di pekerjaan banyak gagalnya. Di mana tempat tidak nyaman keadaan. Kenapa? Kita yang menciptakan suasana tidak nyaman itu. Karena tujuan kita bukan Allah. Kalau orang tujuannya Allah, dia akan nyaman dimanapun dia berada. Akan nyaman dimanapun dia berada. Jadi kita perlu bertanya, selama ini hidup kita tujuannya apa? Maka Allah ingatkan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, hadapkan wajahmu itu, kepribadianmu kepada agama Allah yang lurus, Islam. Supaya kita lurus hidup kita ini. Hadapkan, jangan sampai kita bengkok. Kalau sudah bengkok, sulit. Kalau sudah bengkok, kita akan selalu bengkok, terbakar dan sebagainya. Luruskan, hadapkan fitrah jadi kita ini sebagai manusia. Fa'aqim, dan itu tidak boleh berubah. Ingat, jangan berubah. Sudah jadi hebat, sudah jadi orang yang kaya, ternama, terpandang, semua sudah kita punya dunia. Ingat bahwa kita ini abdi Allah, tetap beribadah kepada Allah. Nah, itu orang yang benar hidupnya. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jangan berubah ciptaan Allah itu. Fitrah kita ini tercipta, kita manusia ini fitrahnya manusia diciptakan Allah dari tanah. Itu fitrah sama semua. Kalau sama enggak semuanya? Kita dari tanah enggak? Sekarang kita belajar bagaimana fitrah tanah itu. Bagaimana watak tanah. Bagaimana karakter tanah, bagaimana sifat tanah itu. Lihat, tanah itu dia siap, dia apain aja dia siap aja. Dia menerima, tanah itu menerima. Hujan turun dari langit, dia menerima nampung hujan. Diinjak-injak orang, menerima tanah itu. Bahkan dikotori, terima juga. Dicangkul, digali, tidak pernah protes tanah. Dia menerima, dia apakan aja tanah menerima, bumi menerima, tanah itu menerima. Dan lihat dia mengeluarkan yang terbaik. Siap menerima apa saja perlakuan manusia yang tinggal di atasnya, dibalasnya dengan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Keluar tumbuh-tumbuhan untuk manusia tenang. Keluar buah-buahan dari dalam tanah itu untuk keperluan manusia. Dia berikan yang terbaik. Ini fitrah tanah. Maka manusia yang dari tanah juga harus begitu fitrahnya. Fitrah manusianya harus siap menerima segala macam keadaan, tetap memberikan yang terbaik. Belajar seperti itu kita. Istilah bahasa Inggris itu ada namanya give the best, take the risk. Berikan yang terbaik, siap menerima segala risiko yang terburuk. Coba kalau kita hidup begitu nyaman tuh berumah tangga tuh, suami selalu memberikan yang terbaik kepada pasangannya, walaupun pasangan itu banyak salahnya. Take the risk. Kita berusaha untuk jadi suami, memberikan yang terbaik buat pasangan, memberikan yang terbaik buat anak kita. Walaupun kadang-kadang perilakuan mereka itu, kelakuan mereka, sikap mereka tidak cocok dengan diri kita. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Tapi karena kita jiwanya itu adalah jiwa orang yang fitrah, tetap kita usahakan terus memberi yang terbaik buat keluarga. Nah, itu orang yang fitrah itu begitu. Fitrah manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan yang baik, dengan membawa sifat-sifat yang baik. Itu manusia. Itu tanah itu begitu. Menerima yang terburuk, memberi yang terbaik. Itu sifat tanah. Maka manusia yang menjaga fitrah dirinya itu, dia juga demikian.
dia akan tercermin fitrahnya tuh kebaikannya lahir. Nah, jangan sampai kita ini manusia yang dari tanah tapi bawaannya api terus. Kalau iblis wajar karena iblis dari api. Lihat api itu panas dan sifatnya membakar. Selagi ada objeknya itu habis dimakan, itu sifat api. Nah, jadi manusia jangan kayak api membakar terus. Bicara kita nih kalau berpandir haur membakar orang aja kan, marah orang dengar ucapan kita, menyambati orang aja gawian. Ah, itu membakar namanya. Itu api, itu iblis ngarannya. Iblis begitu memang dia. Karena dia dari api, maka ucapannya, tindakannya, semuanya itu membuat gaduh, buat panas. Api membakar. Tetapi kalau manusia fitrahnya tanah tadi, dia menerima segala risiko, dia tetap mengeluarkan yang terbaik buat manusia. Nah, coba itu fitrah manusia, jangan berubah. La tabdila li khalqillah. Jangan berubah wahai manusia. Fitrah kita adalah manusia. Dzalika dinul qayyim, itulah din yang lurus. Ada dinul hanifa, ada dinul qayyim. Ada yang hanif, yang lurus, ada qayyim yang tegak. Ada hanif, lurus, qayyim tegak. Ini fitrah diri kita nih, manusia ini tegak manusia. Perhatikan ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tegak. Jangan kita itu bongkok. Kalau sudah bongkok apa berubah, itu bukan manusia. Kayak hewan tuh. Hewan tidak tegak. Coba cari muka bumi nih. Satu-satunya makhluk yang tegak itu manusia. Pohon itu tegak enggak? Di atas tegak, di bawah lain. Nah, akarnya begini kan. Akarnya kemana-mana. Walaupun tampaknya dia tegak, tapi kemana-mana. Lewat hewan. Ada yang bongkok, ada yang merayap. Nah, satu-satunya yang tegak adalah manusia. Nah, jangan berubah. Itu fitrah kita sebagai manusia. Tegak. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Apa maksudnya ini? Banyak manusia yang tanpa sadar sudah keluar dari fitrah dirinya sebagai manusia. Disadari ataupun tidak disadari, sudah banyak orang-orang yang keluar dari fitrah dirinya sebagai manusia. Harusnya fitrahnya berbuat baik, dia berbuat buruk. Harusnya memberi, dia malah serakah terus. Harusnya memberi manusia di sebagaimana tanah yang memberi tadi. Tapi banyak manusia itu maunya ngambil terus, serakah dan bakhil, tidak mau berbagi. Itu dia kehilangan fitrah diri kita sebagai manusia. Nah, tugas kita ini menjaga fitrah diri. Tugas kita ini jagalah fitrah diri kita sebagai manusia. Nah, bagaimana cara menjaganya? Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Cara menjaganya dengan kembali bertobat kepadanya. Kita ini manusia banyak salah. Lupa kalau kita ini abdi Allah, lalai. Kata Allah, munibina ilaihi, bertobatlah, kembalilah kepadanya, balik kepada Allah lagi. Jadi banyak-banyak minta ampun supaya tetap kita sebagai manusia, banyak-banyak minta ampun, sadari banyak berbuat salah supaya fitrah diri kita tetap terjaga. Selama ini sudah kita tinggalkan fitrah diri kita sebagai manusia. Sibuk kita dengan dunia, lupa dengan manusia tadi. Sibuk dengan polesan-polesan dunia, memoles diri terus, berpoles dengan polesan dunia tadi kan. Semua orang begitu, kebanyakan manusia berebut mencari polesan dunia tadi. Lupa bahwa dia adalah manusia, lupa bahwa dia adalah abdi Allah. Sekarang menghilang manusianya, yang ada dia orang kaya, dia orang berkuasa, dia orang hebat, dia orang berilmu. Lupa bahwa dia tadi adalah manusia yang biasa, yang ketika lahir kata Allah tidak membawa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Sedikit manusia yang menyadarinya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya sedikit orang aja yang sadar. Sedikit orang yang sadar bahwa dia itu manusia yang tugasnya mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah, ini kita berusaha terus begitu, menjadikan Allah sebagai tujuan dalam hidup kita ini. Jadi apapun dunianya, siapapun kita, jangan lupa kalau kita ini abdi Allah. Sebagai seorang guru tetap abdi Allah. Sebagai seorang karyawan tetap abdi Allah juga. Sebagai pengusaha abdi Allah. Sebagai penguasa abdi Allah. Jangan lupa, jangan berubah.
Tidak boleh berubah dengan apapun yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, jangan membuat kita kehilangan fitrah sebagai manusia. Justru apa yang kita miliki ini menjadi alat untuk tetap terjaga fitrah kita sebagai manusia. Memudahkan, membantu kita untuk tetap menjaga fitrah kita sebagai manusia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, munibina ilaih, bertobatlah kepadanya. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah supaya kita tetap manusia. Wal mustaghfirina bil ashar, minta ampun. Kata Allah, manusia ni banyak sekali hadis yang katakan sesuatu. Ayo banyak-banyak manusia minta ampun kepada Allah. Setiap engkau berbuat dosa, kalau berminta ampun kepada Allah, Allah akan memahami. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita tu. Karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tugas kita demikian. Jadi salah satu cara untuk menjaga fitrah sebagai manusia adalah dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah. Munibina ilaihi wattaqu, dengan bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya. Takwa kepada Allah. Menjaga hubungan kita. Yang namanya takwa itu secara umum orang mengartikan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu nama orang takwa. Supaya jangan hilang fitrah kita sebagai manusia, jalankan semua perintah Allah, jauhi larangannya. Yang disuruh Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Jangan dibalik. Ada orang tuh yang disuruh kerja dan digawinya, yang dilarang itu yang diolahnya. Nah, itulah manusia-manusia yang sudah kehilangan fitrah diri sebagai manusia. Kita kata Allah, munibina ilaihi wattaqu, bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya, wa aqimus shalah, dan tegakkan salat. Rupanya salat ini adalah media supaya tetap sebagai manusia. Tidak main-main salat ini. Ini bulan Rajab ini, bulan Isra Mi'raj, di mana turun perintah salat di bulan Rajab penting. Yang lain itu lewat Jibril. Syahadah rukun Islam lewat Jibril. Puasa perintahnya lewat Jibril. Zakat perintahnya lewat Jibril. Haji perintahnya lewat Jibril. Tapi solat ini Rasulullah langsung melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah demi mendapatkan perintah solat. Menunjukkan solat adalah sesuatu yang penting. Kenapa penting? Baru kita paham lewat ayat Al-Quran. Ternyata solat sebagai media supaya manusia tetap terjaga fitrah dirinya sebagai manusia. Makanya orang-orang yang meninggalkan solat berarti sudah hilang fitrah dirinya sebagai manusia. Berubahlah dia jadi batu tadi. Berubahlah barangkali dia jadi monyet tadi. Berubah dia menjadi hewan dan sebagainya. Na'udzubillah. Seperti bangkai yang berjalan, tidak dianggap apa-apa oleh Allah. Orang yang meninggalkan solat itu tidak dianggap apa-apa oleh Allah. Dia hidup bagaikan sampah. Allah tidak melihat sama sekali. Allah tidak peduli sama sekali kepada orang-orang yang meninggalkan solatnya, kecuali dia bertobat. Munibina wattaqu wa aqimus shalah, bertobat kepadanya, bertakwa kepada Allah, wa aqimus shalah, tegakkan salat supaya tetap terjaga fitrah diri kita sebagai manusia. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jangan musyrik, jangan syirik, jangan bercabang, jangan terpecah. Tetap Allah sebagai tujuan. Itu namanya orang yang bertauhid, itu kan begitu. Tauhid itu orang-orang yang ahad, mengahadkan Allah, menjadikan Allah betul-betul sebagai Tuhan satu-satunya. La ilaha illallah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini orang yang memegang kuat imannya itu, memegang kuat akidahnya, kuat menjaga itu. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk orang yang musyrik. Orang musyrik hilang fitrah dirinya sebagai manusia. Kita lahir bukan sebagai orang musyrik, kita terlahir sebagai seorang yang salim. Islam selamat. Islam itu selamat. Kita terlahir selamat, ya kan? Harusnya waktu kita hidup juga tetap dalam keadaan selamat. Waktu kita mati tetap dalam keadaan selamat. Dibangkitkan juga dalam keadaan selamat. Itulah Islam. Islam adalah agama fitrah. Islam ini adalah agama fitrah. Lid-dini hanifah, dia agama yang lurus. Dinul qayyim, dia din yang tegak, dia agama yang tegak.
di agama yang lurus, tidak bengkok. Tidak bengkok. Iblis itu menginginkan supaya jalan yang lurus tadi bengkok. Inginnya iblis supaya jalan yang lurus itu bengkok. Orang-orang kafir menginginkan jalan Allah yang lurus itu bengkok. Wa wailul musyrikin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Celaka orang kafir karena mereka itu ingin menyimpangkan orang dari jalan Allah dan menginginkan menghendaki supaya jalan Allah yang lurus tadi itu iwaja, bengkok. Kita jangan bengkok, jalan kita lurus terus lid-din hanifah. Jangan bengkok. La tabdila li khalqillah. Jangan berubah. Silakan kita jadi apa aja. Silakan mau jadi apa aja, silakan aja. Sesuai dengan apa yang berikan Allah kemampuan kepada kita. Macam-macam kan. Udah jadi A, B, C, D. Ingat itu cuman polesan dunia aja. Itu cuma polesan dunia. Aslinya sama semua kita ini. Bahan bakunya sama. Sama tadi kayak pohon di hutan. Ada yang jadi meja, jadi kursi, jadi lemari, jadi rumah dan sebagainya. Tapi bahan bakunya sama enggak? Dia tetaplah kayu. Jangan setelah berubah jadi meja lupa kalau tadinya kayu. Manusia pun begitu. Kalau saya tuh menyebutnya bahan baku manusia itu sama dan bau mahung bahasa Banjarnya. Apa? Bau mahung. Bau mahung itu apa? Mahung, bau mahung cuma bau ganjil. Itu maksudnya itu dari air hina tadi ya. Iya, jangan lupa kita itu setetes air hina kita diciptakan. Setetes air hina diciptakan. Jadi jangan kita sombong dengan apapun yang kita miliki. Jagalah fitrah diri kita sebagai manusia. Jadi tugas hidup kita ini itu. Tugas hidup kita kata Allah jaga mulai lahir setelah kita menjalani kehidupan sampai kita mati tetap terjaga fitrah diri kita sebagai manusia. Orang yang mampu menjaga fitrah dirinya sebagai manusia, insya Allah selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nanti di akhirat dia akan bertemu dengan Allah. Dia akan bertemu dengan Allah, ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada kita akan bertemu. Yarju liqa Allah. Kita akan bertemu dengan Allah kalau kita tetap sebagai fitrah sebagai manusia. Tetapi orang yang kehilangan fitrah dirinya sebagai manusia ini tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Allah tidak mau bertemu, tidak kenal. Kenapa tidak ketemu? Allah tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Berubah sudah. Gimana Allah mengenali? Tadi lahir manusia. Kok ketika menghadap Allah jadi batu kan tidak kenal lagi Allah. Tidak kenal siapa nih kata Allah nih batu ini. Suruh masuk neraka sana. Tadi lahir manusia, begitu menghadap Allah berubah jadi monyet. Aku tidak kenal kata siapa nih? Antar kesan ke dalam neraka. Nauzubillah. Inilah dia orang-orang yang selama hidupnya itu lupa tentang dirinya sebagai manusia yang tugas utamanya beribadah kepada Allah. Jadi kita bagaimanapun kawan-kawan sekalian, di tengah kesibukan kita seperti apapun, jaga sholat kita. Jadi tidak ingat ada 3 hal untuk menjaga fitrah diri tadi. Pertama, munibina ilaihi, senantiasa kita ini bertobat kepada Allah karena kita manusia banyak salahnya. Setiap hari berbuat salah terus banyak. Yang kedua, wattaqu, bertakwa kepada Allah. Jalankan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Semampu semaksimal yang kita bisa. Yang ketiga, wa aqimus shalah, tegakkan salat untuk tetap terjaga fitrah. Karena salat itu menjaga hubungan kita kepada Allah. Beribadah tadi. Salat ini adalah kunci kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menang. Yang tidak salat pasti jadi orang yang kalah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi orang yang menjaga salatnya ini, dia akan jadi orang yang menang dunia dan akhirat. Dan ini bulan Rajab, bulan turunnya salat. Jadi ini adalah momentum terbaik. Ini adalah momentum yang baik buat kita untuk kembali meningkatkan kualitas salat kita. Terus kita belajar bagaimana salat tadi bisa merubah diri kita menjadi seseorang yang betul-betul yang diinginkan oleh Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Nah, salat itu mencegah kita. Dengan salat yang benar terhindar dari perbuatan keji. Dengan salat yang benar terhindar dari perbuatan munkar. Kalau sudah salatnya benar, maka terjagalah fitrah diri kita sebagai manusia. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini tumbuh satu kesadaran diri kita, ingat bahwa kita ini fitrahnya adalah abdi Allah. Fitrah diri kita sebagai manusia, jangan sampai kita merusak fitrah diri itu hanya karena polesan dunia. Dunia sementara, pada akhirnya akan kita tinggalkan dia. Akan kita tinggalkan.
dia tidak abadi, dia akan berubah. Yang tidak berubah adalah diri kita sebagai manusia yang tugas utamanya mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat dipahami dan bisa menumbuhkan motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman, takwa kita, dan meningkatkan kualitas sholat kita untuk terus kita jaga. Dan insya Allah mudah-mudahan lebih kurang waktu kita tinggal 38 hari lagi ya. Mudah-mudahan 38 hari ini Allah berikan kekuatan, kita diberikan kesempatan sehat, kita semua zahir batin bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan di situ kesempatan kita untuk terus memperbaiki kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup pertemuan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.